يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata aynin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatillahi fil aradin, ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi, amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, ya, pertama dalam suasana Idul Fitri, ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum insyaallah. Mohon maaf lahir batin kepada semua. Pada malam hari ini, ya, sesuai tema yang diangkat adalah temanya adalah Salam Ya Mahdi. Salam Ya Mahdi, tentu kita semua sudah sama memahaminya bahwa ini adalah judul lagu, ya, yang dalam beberapa bulan terakhir ini sangat viral, ya, di media sosial, ya, baik di YouTube maupun di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dan bahkan lagu ini sempat menjadi bahan pemberitaan yang cukup luas, berbagai macam analisa dan penyikapan terhadap lagu ini juga sangat beragam. Lagu ini adalah sebuah lagu, ya, yang kalau kita lihat ini unik, ya, unik karena lagu ini sempat mengguncang dunia dan media massa. Dan bukan hanya itu, ya, lagu ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Yang boleh jadi, ya, belum ada sebuah lagu yang diperlakukan seperti ini. Ini sangat unik, ya. Jadi lagu ini dibuatnya hanya beberapa bulan terakhir, artinya bukan lagu yang lama, lagu baru, benar-benar baru. Bahkan kalau kita mau melihat sejarah lagu ini, ada sesuatu yang bersifat miracle, ya. Kita melihatnya seperti miracle karena lagu ini sepertinya sebelum dibuat itu Sayyid Ali Al-Khamenei, ya, pemimpin besar Republik Islam Iran, ya, pelanjut Ayatullah Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini sebagai pemegang wilayah faqih, ya. Itu beliau dalam salah satu ceramahnya sempat menghimbau
tentu yang dihimbau ini kepada para pelaku seni ya, yang memang mereka punya kemampuan untuk membuat lagu, nyanyian, lantunan ya. Beliau semacam menghimbau, mengajak seandainya ada sebuah lagu yang bisa diciptakan dan kemudian lagu ini punya irama yang bagus dan punya isi yang juga menyentuh, dan lagu ini akhirnya akan dinyanyikan oleh semua lapisan masyarakat, dari mulai anak-anak, wanita, laki-laki, ya semua dari berbagai macam profesi menyanyikan lagu ini. Dan tidak lama kemudian setelah ada himbauan ini, ternyata ada yang menyambut himbauan beliau, dan kemudian keluarlah lagu yang memang judul asli dalam bahasa Persianya adalah Salam Farmaneh, yang kalau kita artikan adalah salam panglima. Dan tentu yang dimaksud panglima di sini bukan panglima angkatan bersenjata Iran, bukan juga Waliul Faqih itu sendiri, tapi lagu ini mengarah kepada sosok ya, Imam Mahdi yang memang dinanti ya oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, dan lebih khusus lagi adalah masyarakat pengikut Ahlul Bait. Jadi lagu ini hanya dipesan ya lewat sebuah bagian dari ceramah, tapi kemudian ada yang menyambut pesan rahbar ini, dan begitu lagu ini dikeluarkan, dipublish ya, itu kemudian lagu ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sambutan bukan hanya di dalam Iran, tapi kemudian melewati batas teritori ya, negara-negara Timur Tengah, kemudian, dan memang yang menyambut ini memang adalah masyarakat Syiah ya, yang ada di berbagai macam belahan dunia. Dimulai dari mungkin Bahrain, Irak, Lebanon ya, kemudian Yaman, Pakistan, bahkan negara-negara Eropa seperti Turki, Amerika, artinya kalau kita lihat lagu ini, kalau kita klik di YouTube Salam Ya Mahdi, itu mereka semacam mendapatkan semangat ya, dan motivasi yang tidak bisa kita tafsirkan. Artinya tidak pernah ada lagu yang diperlakukan seperti ini. Dan mereka menyanyikan bukan hanya cover 1-2 orang yang mengcover sebuah lagu, enggak, tapi mereka mengcover lagu ini, menyanyikan kembali lagu ini dengan nada yang sama, meskipun kadang liriknya itu dalam rangka penyesuaian itu ada tidak sama dengan lagu asli, tapi intinya satu, bahwa mereka memberikan salamnya kepada Imam Mahdi, dan mereka meluapkan rasa rindu mereka ya, dan rasa penantian mereka kepada imam ini, dan meminta agar imam ini segera datang. Dan mereka berjanji kepada imam ini menunjukkan beragam kesetiaan sampai mereka siap mengorbankan apa saja yang mereka miliki. Dan menariknya juga bahwa lagu ini itu dinyanyikan dengan penuh keharuan. Artinya kalau seandainya ya, katakanlah konsep Mahdawiyah ini, masalah Imam Mahdi ini, kalau seandainya yang menangis itu, yang terharu itu orang-orang Syiah dewasa ya, yang sudah tahu tentang Imam Mahdi, kemudian ketika disebut namanya mereka menangis, itu wajar karena mereka mengenal Imam Mahdi, mereka punya ma'rifah terhadap Imam Mahdi. Tapi ini yang menarik adalah anak-anak yang bahkan usia mereka di bawah 10 tahun, 5, 6, 7 tahun, mereka ketika menyanyikan lagu ini, mereka juga ikut berderai air mata, terlibat dalam sesuatu yang bahkan kita juga agak sulit memahaminya. Dari mana anak-anak ini paham? Usia 5, 6, 7 tahun, kemudian mereka bisa terlibat secara emosional dan menunjukkan bahwa mereka ketika ada sisi-sisi spiritnya, mereka menunjukkan kesiapsiagaan. Tapi di sisi ketika bahwa imam ini sudah sekian lama dinanti dan tidak muncul, mereka kemudian menunjukkan rasa rindu dan kemudian sedih dan meneteskan air mata. Jadi memang kalau
kalau lagu ini kemudian dikaji dengan kejujuran, lagu ini adalah lagu yang fenomenal dan syarat keruhanian lagu ini ya. Jadi bercampur antara kesiapan untuk berjuang, kesucian, ketulusan, ya, kerinduan, cinta, bercampur jadi satu. Jadi ini lagu yang terus terang saja memang yang fenomenal dan layak untuk kemudian dilakukan analisa dan kajian khusus tentang lagu ini. Bagaimana lagu ini dipesan, kemudian lagu ini muncul dan kemudian bisa melewati batas teritori, lintas negara dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang betul-betul sangat menakjubkan, luar biasa. Saya sampai kehabisan kata-kata untuk untuk menggambarkan seberapa luar biasanya lagu Salam Ya Mahdi atau Salam Faramonde ini. Nah, menariknya juga kalau kita melihat dari segi viewer ya, itu lagu asli yang dalam bahasa Parsi itu hanya sekian juta yang nonton. Tapi terjemahannya yang dalam bahasa Arab ya, sebagai salah satu contohnya itu ada yang sampai terakhir ini update terakhir ya, itu sekitar 29 juta penonton. Itu padahal lagu cover daripada lagu aslinya. Jadi luar biasa dan dalam berbagai bahasa ya, mulai Melayu, Urdu, kemudian bahasa Inggris, bahasa Rusia bahkan. Ini sesuatu yang belum pernah ada lagu yang diperlakukan seperti ini. Ya. Dan bahkan kita sendiri masyarakat Syiah kita boleh jadi kurang mengapresiasi lagu ini, kurang membahas lagu ini, dan karena itu mungkin ini adalah sebuah langkah kecil awal ya, kita menjadikan Salam Ya Mahdi ini sebagai tema bahasan, dan kita menanti ada kajian-kajian lain yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, yang lebih serius tentang lagu Salam Ya Mahdi ini. Nah, kemudian ada hal yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwa memang ternyata kebenaran ya atau prinsip-prinsip tertentu ya itu bisa disampaikan melalui berbagai macam media. Dan kita lihat ya bahwa ternyata media lagu ya itu luar biasa. Ini bisa mengalahkan ratusan jam bahkan ribuan jam ceramah. Lagu yang durasinya mungkin hanya sekian menit, bahkan di bawah 10 menit ya. Itu ternyata memang bisa menarik perhatian yang luar biasa. Kita belum ada ya ceramah bahkan seorang ulama Syiah yang dalam waktu segitu kemudian ditonton oleh sekian puluh juta orang, belum ada itu. Ya, tapi kemudian lewat lagu ini kemudian berbagai macam prinsip tentang Mahdawiyah itu bisa viral ya, bisa meluas, bisa menyebar ya, dan bisa didengar oleh banyak telinga. Ini sekali lagi ini menunjukkan bahwa media lagu itu adalah juga salah satu media dakwah yang luar biasa. Dakwah bukan dalam rangka propaganda ya. Ada orang-orang yang menuduh bahwa ini adalah propaganda Syiah dan sebagainya. Enggak, kita jauh dari propaganda ini. Ya, ini adalah lagu untuk mengajak umat manusia kepada prinsip-prinsip kebenaran. Nah, adapun celotehan-celotehan yang kemudian syarat dengan kebencian dan lain sebagainya ya kita maklumilah. Maklum orang-orang yang memang sudah didoktrin dengan hal-hal yang negatif tentang Syiah yang tidak benar ya, mereka tidak punya kemampuan lain kecuali mengeluarkan celotehan-celotehan yang negatif, dan saya kira itu tidak mengaruh. Artinya orang-orang yang mengapresiasi bahkan dari kalangan non Syiah dari lagu ini, yang tersentuh hatinya, karena hati ini menyentuh hati ya, artinya ada banyak orang yang melihat ini dan kemudian mereka tersentuh, dan mereka tidak peduli apakah ini Syiah atau Sunni, karena Imam Mahdi adalah sosok yang merupakan kesepakatan bersama, bahkan bukan kesepakatan di antara muslimin, kesepakatan di antara umat manusia ya, bahwa di akhir zaman nanti ya akan ada seorang pemimpin ya, akan ada seorang pemimpin yang datang, yang muncul,
yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran dan menjawab berbagai macam tuntutan umat manusia. Kita akan masuk pada bagian berikutnya. Nah, karena saya menyiapkan materi ini, saya katakan tadi tidak terlalu serius ya, dalam waktu yang juga tidak tidak cukup, karena ini hari-hari ini kan hari-hari kita bersilaturahim ya. Ada undangan di mana-mana, kita mendatangi acara ini, mendatangi acara itu, jadi tidak punya cukup waktu untuk duduk merumuskan kajian yang tertata dengan rapi. Tapi semuanya sedikit banyak sudah saya catat, jadi kalau seandainya saya menyampaikan itu tidak tidak urut, mohon dimaklumi. Poin lain adalah lucunya sebagian orang yang memberikan kritisi terhadap lagu seperti ini ya, lagu yang syarat kerohanian seperti ini ya. Itu kemudian mereka tiba-tiba langsung stigmanya Syiah, awas Syiah dan lain sebagainya. Mereka kemudian memberikan memberikan komentar-komentar yang sama sekali tidak berdasar. Nah, kita lihat mereka ini, orang-orang ini tidak pernah khawatir ketika ada ada berbagai macam tontonan ya di televisi, di media sosial ya, atau game-game tertentu yang syarat dengan kekerasan ya, dengan amoralitas ya. Itu mereka tidak pernah komen. Tapi mereka bahkan ketika ada lagu yang mengajak orang pada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, kesetiaan, menyambut seorang pemimpin akhir zaman yang itu diyakini oleh semua agama, bahkan ketika yang mengkritisi ini adalah orang-orang Islam, anehnya orang-orang Islam itu kalau dalam Islam baik Sunnah Syiah, Imam Mahdi ada kesepakatan. Nah, tapi mereka begitu mendengar ada orang-orang Syiah menanti Al-Mahdi yang juga mereka nanti, itu kemudian mereka memberikan komentar-komentar negatif. Sementara mereka tidak pernah ngomong ya tentang berbagai macam tayangan film-film, entah itu kartun, animasi, game yang syarat dengan kekerasan dan amoralitas ya, dan pesan-pesan buruk moral. Mereka tidak pernah ramai seperti ini. Tapi begitu ada lagu yang tanda kutip memuat nilai kesucian seperti ini, entah setan mana yang mengajak mereka untuk memberikan komentar-komentar yang negatif ya, sangat disayangkan ya. Nah, lagu ini sebenarnya adalah sebuah lagu yang punya tujuan untuk menjadikan Mahdawiyah atau Mahdiisme itu masuk dalam budaya dan kultur masyarakat, masuk dalam jadi menembus ya jiwa manusia itu lewat kultur ya, dan lewat budaya. Karena kan kita tahu kan bahwa lagu itu adalah bagian daripada seni budaya. Dan prinsip-prinsip yang dimasukkan lewat media kultur ya dan budaya itu akan mengakar. Karena kultur itu adalah sesuatu yang diterima bersama, diperagakan bersama, seperti lagu ini dinyanyikan bersama ya. Itu kemudian punya daya jelajah ke dalam jiwa yang luar biasa, yang bisa sampai pada akar jiwa. Jadi di antara tujuan lagu ini kalau saya boleh menyimpulkannya adalah pembudayaan Mahdiisme. Karena ada banyak orang yang melupakan ya Mahdawiyah sementara mereka meyakini Imam Mahdi. Jadi keyakinan Imam Mahdi ini ada dalam literatur, tapi di kebanyakan masyarakat ya, saya jujur saja dalam hal ini kita realistis dan objektif aja bahwa konsep pemimpin akhir zaman Mahdawiyah ya, atau apa sajalah yang namanya dikenal dari berbagai macam ideologi dan agama itu, tapi ini di kebanyakan umat itu hanya ada dalam literatur, tapi tidak hidup dalam budaya dan kultur hidup mereka. Tapi berbeda dengan masyarakat Syiah ya, atau pengikut Ahlul Bait ya. Kita melihatnya bahwa bahkan sebelum lagu ini pun masyarakat
masyarakat Syiah itu punya budaya dan kultur yang sangat kuat ikatannya dengan Imam Mahdi lewat doa-doa ya, lewat kemudian bahkan ucapan Allahumma ajil li waliyikal faraj ya Mahdi adrikna. Ini adalah hal-hal yang sudah masuk dalam bagian daripada kultur masyarakat Syiah ya. Dan ketika kemudian dikuatkan dengan media lain seperti lagu ini, nah kemudian orang lain akhirnya mendengarnya, padahal budaya Mahdiisme di tengah-tengah masyarakat Syiah ini sudah sangat mengakar, dan orang Syiah punya tawasul harian, punya baiat harian dengan Imam Mahdi. Bahkan Imam Mahdi itu selalu ada dalam bibir mereka. Ya, mereka selalu mengatakan ya Mahdi adrikna dan lain sebagainya. Tapi ketika diwujudkan dalam bentuk lagu ini, nah ini kemudian mendapat berbagai macam tanggapan dan seakan-akan bahwa ini adalah hal yang baru, padahal tidak. Ini sudah menjadi kultur ya di tengah-tengah masyarakat Syiah. Tapi dengan adanya lagu ini kemudian kultur ini semakin menguat, dan akhirnya ada banyak telinga di luar pengikut Ahlul Bait yang mendengarnya, dan sebagian kemudian mengeluarkan komentar-komentar yang miring. Dan itu bisa kita maklumi. Nah, hal lain yang perlu kita komentari tentang lagu ini adalah tentang kerinduan dan tetesan air mata. Kerinduan dan tetesan air mata. Jadi masalah Mahdawiyah ini, masalah penantian yang Mahdi ini, ketika kemudian kita florkan di tengah-tengah masyarakat, ternyata memang masyarakat itu terlibat secara psikologis dan kejiwaan dengan Imam Mahdi. Sebagai contoh ya, ketika lagu ini itu mau dinyanyikan massal ya di sebuah stadion di Teheran ya. Itu padahal kapasitas stadion itu hanya 100 ribuan orang, penuh sudah stadion itu. Tapi begitu diumumkan bahwa nanti akan ada ada acara menyanyikan massal lagu di stadion ya, di stadion ini, kemudian bahkan yang datang sampai 2-3 kali lipat dari kapasitas stadion. Sampai bahkan berbagai macam media meminta agar masyarakat sudah jangan berdatangan lagi ke stadion karena sudah over capacity. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang masyarakat itu betul-betul menanti Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu betul-betul ada di hati masyarakat, dan mereka siap untuk melakukan apa saja demi pemimpin dari langit ini. Dan juga yang artinya ada kerinduan yang real. Jadi kerinduan ini ketika kita kita ingin melihat ukurannya ketika sebuah lagu tentang Imam Mahdi hendak dinyanyikan, ternyata dari masyarakat yang datang berbondong-bondong seperti itu, tua, muda, laki-laki, wanita, anak-anak, dan semua mereka datang dengan jiwa mereka, dengan hati mereka, dan mereka mudah untuk meneteskan air mata. Ini adalah sesuatu yang luar biasa tentang lagu ini. Ini sebenarnya juga ada poin menarik dalam hal ini bahwa kenapa Imam Mahdi menjadi luar biasa? Karena Imam Mahdi adalah pemimpin yang menghubungkan antara bumi dan langit. Jadi memang sejak awal ya, manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan itu ya, mereka ingin mendengar ya pemimpin-pemimpin yang dikirim oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan, baik dia seorang nabi atau seorang rasul atau seorang imam atau wasi yang memang mendapatkan mandat untuk melanjutkan para nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sosok insan ilahi yang memang memegang tongkat estafet ya. Kalau dalam hal ini, kalau dalam kacamata umat Islam, Imam Mahdi adalah sosok yang membawa tongkat estafet dari para imam sebelumnya,
yang muaranya adalah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bukan sembarang manusia, tapi manusia yang menghubungkan antara masyarakat di bumi dengan hal-hal yang bersifat ilahi di langit. Nah, jadi penghubung antara langit dan bumi. Nah, setelah mukaddimah sederhana ini, izinkan saya untuk masuk pada pembahasan kecil ya. Jadi kalau kita mau melakukan analisa ya, jadi sebenarnya memang umat manusia ini kalau seandainya mereka sejak awal mau menerima orang-orang yang diutus oleh Tuhan, maka mereka sudah bergelimang berkah dari atas dan dari bawah mereka. Saya bacakan sebuah ayat ya. Ayat ini juga tegas-tegas bercerita tentang penduduk negeri-negeri. Ayat berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau kita mau membaca sejarah perjalanan hidup manusia ini dari awal sampai sekarang ini, kita lihat memang ternyata umat manusia itu masih belum menerima secara secara aklamasi ya, atau semi aklamasi para pemimpin yang dikirim oleh Tuhan. Jadi kenapa kok keadilan tidak tegak? Kenapa kok tidak ada kemakmuran? Kenapa kok masih ada perang di mana-mana? Kenapa ada penindasan? Kenapa ada kekejaman dan lain sebagainya? Itu dikarenakan memang umat manusia itu tidak pernah menerima pemimpin yang diutus oleh Tuhan. Ini masalahnya di sini ini. Al-Quran berkata ya, surat yang saya baca tadi itu, walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan bertakwa. Artinya mereka betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Beriman dan kemudian tunduk. Amanu wattaqau. Beriman dan patuh kepada Tuhan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jawaban ayatnya apa? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan, kami akan turunkan untuk mereka ya, berkah dari langit dan dari bumi. Artinya mereka akan tenggelam dalam berkah dari Allah. Kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, mau beriman dan taat. Artinya mau mengimani siapapun yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin umat manusia. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas sama'i walakin kadzabu. Tapi mereka mendustakan, mereka tidak mau menerima apa yang datang dari Tuhan. Ya, ajarannya ditolak, kitab sucinya ditolak, para nabinya juga ditolak. Ya, bahkan dalam bahasa Al-Qur'an wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, betapa banyak nabi yang mereka bunuh. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Ada banyak insan-insan ilahi yang bukan hanya dimarginalkan, bukan hanya dipojokkan, bukan hanya dilecehkan, bukan hanya diolok-olok, bukan hanya dicemooh, tapi sebagian mereka sampai pada tingkat dibunuh. Ya. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ya ajaran Tuhan, mendustakan firman-firman Tuhan, mendustakan orang-orang yang diutus untuk menjadi pemimpin bagi umat manusia. Ya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu, yang maka kami hukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Artinya ketika mereka menolak pemimpin-pemimpin yang diutus oleh Tuhan ini, akhirnya mereka mendapatkan pemimpin-pemimpin yang para penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang kejam, para penindas, para diktator, orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang punya ambisi-ambisi duniawi yang karena itu kemudian mereka mengobarkan perang di mana-mana. Ya. Dan terpuruknya umat manusia ini adalah karena mereka menolak pemimpin yang dari Tuhan, kemudian mereka terpaksa akhirnya ketika mereka menolak manusia-manusia yang ditunjuk oleh Tuhan ini, akhirnya mereka terpaksa mendapatkan manusia-manusia buruk. Ya. Atau manusia-manusia yang tidak sebaik
orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan yang akhirnya mereka menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini dan berbagai macam bencana. Ketika para pemimpin itu kemudian untuk ambisinya mereka ingin katakanlah merebut wilayah tertentu, ya mereka memaksa masyarakatnya atau rakyatnya untuk berperang demi berkembangnya kekuasaan mereka. Dan sampai sekarang ini bencana yang dialami oleh umat manusia itu adalah karena mereka tidak mau menerima apa yang dari Tuhan. Padahal Al-Quran berkata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, lagu Salam Ya Mahdi adalah sebuah lagu yang hendak mengingatkan kembali umat manusia, khususnya mereka yang bertuhan. Anda bertuhan. Kalau Anda bertuhan, berarti Anda harus ikut arahan Tuhan. Ada orang bertuhan tapi dia hidup tidak dengan konsep Tuhan. Hidup tidak dengan petunjuk Tuhan. Hidup tidak dengan arahan Tuhan. Hidup tidak dengan para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Ini sebuah keanehan. Buat apa Anda bertuhan kalau kemudian Anda tidak punya koneksi dengan Tuhan? Koneksi Anda dengan Tuhan terputus. Apa artinya Anda bertuhan kalau Anda sama sekali tidak terhubung dengan Tuhan? Kalau Anda bertuhan, Anda harus ada di jalan Tuhan. Anda harus pakai ajaran Tuhan. Anda harus dipimpin oleh pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Itu baru Anda bertuhan. Baru ada hubungannya antara Anda bertuhan dengan Tuhan. Kalau enggak, bertuhan ini hanya sebuah nama ya yang tidak punya arti. Jadi apa bedanya orang yang bertuhan dengan yang tidak bertuhan? Kalau kemudian orang yang bertuhan dan yang tidak bertuhan sama-sama tidak punya koneksi dengan Tuhan. Sama-sama tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi sama aja bohong. Bertuhan seakan tidak bertuhan. Ya. Permasalahannya ini permasalahannya ya. Jadi lagu Salam Ya Mahdi ini di antara tujuannya adalah permasalahan itu kalau kita lihat antara Tuhan dan umat manusia, ya, tugas Tuhan itu sudah melakukan semua tugasnya. Apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan oleh Tuhan, Tuhan telah melakukannya. Manusia butuh petunjuk, diberi petunjuk. Manusia butuh ajaran, diberi ajaran. Manusia butuh pemimpin, diberi pemimpin. Semua yang dibutuhkan oleh umat manusia diberikan. Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan itu menciptakan, ini sebagai contoh ya, Tuhan itu menciptakan manusia yang butuh makan dan minum, kemudian dia tidak menyediakan makanan dan minuman. Tuhan apa itu? Ya, kalau untuk urusan hal-hal yang hewani saja Tuhan, dan itu menjadi kebutuhan manusia itu disediakan oleh Tuhan, apalagi yang menjadi kebutuhan ruhani mereka, menjadi kebutuhan jiwa mereka, menjadi kebutuhan hajat hidup bersama mereka. Hidup bersama ini butuh pemimpin. Kalau makan dan minum disediakan sama Tuhan, kok bisa hal-hal yang lebih penting daripada itu? Masalah bahwa manusia ini perlu hidup dengan pemimpin terpandu, ya, itu kemudian tidak diberikan pemimpinnya oleh Tuhan. Apakah urusan makan dan minum jauh lebih penting daripada urusan petunjuk dan kepemimpinan dan panduan ilahi? Tentu tidak seperti itu. Ya. Jadi tugas-tugas Tuhan sudah selesai dengan tugasnya. Semua yang menjadi tanggung jawab Tuhan telah berikan. Permasalahannya adalah terjadinya fasad, ya, terjadinya kerusakan itu karena ulah manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Dalam hal ini apa fasad yang dilakukan oleh manusia? Fasad yang dilakukan oleh manusia adalah penolakan, pengingkaran, kufur. Mereka menolak para nabi, mereka mengingkari para nabi. Lebih daripada itu, mereka melecehkan para nabi. Lebih lagi daripada itu, mereka memerangi para nabi. Memerangi insan-insan ilahi. Jadi para pemimpin sudah dikirim, sudah diutus. Tapi umat manusia tidak kunjung menunjukkan penerimaan terhadap para pemimpin yang ditunjuk dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, saya pernah mendengar menarik, artinya sebuah analisa dari salah seorang guru kita ya. Itu ketika akhirnya
dalam perjalanan ziarah itu kita ziarah ke makam Imam Khomeini, itu salah satu guru kita itu berucap seperti ini, bahwa mana yang lebih mulia antara Imam Khomeini dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Tentu Imam Ali jauh lebih mulia daripada Imam Khomeini. Antara langit dan sumur, Imam Ali di langit, Imam Khomeini di sumur, kalau kita berbicara tentang kemuliaan. Mana mulia antara Imam Khomeini dengan Imam Hasan, dengan Imam Hussein, dan lain sebagainya? Sama. Bainas sama'i wal bi'r. Antara langit dan sumur, kalau dari segi kemuliaan dan keagungan dan keilmuan dan semuanya. Kemudian guru itu memberikan pertanyaan seperti ini. Lalu kenapa Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein dalam masa kehidupannya tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan mereka seakan terpinggirkan, termarginalkan, terkalahkan. Bahkan tidak punya pendukung. Imam Hussein itu dengan segala kemuliaannya cuma dapat 70 sekian orang. Imam Khomeini, Imam Ali, orang-orang yang setia dengan baiat di Ghadir kurang dari 40 orang. Ya. Imam Hasan terpaksa berdamai dengan Muawiyah, dikhianati bahkan oleh pasukannya sendiri. Nah, apa? Sementara Imam Khomeini yang secara kemuliaan dan keagungan jauh di bawah para imam suci itu menunjukkan keberhasilan. Ya. Berhasil menggulingkan Shah, raja yang diktator, yang zalim, yang merupakan antek Amerika dan Israel pada saat itu. Bukan hanya itu, berhasil mengusir, ya, bukan mengusir, ya, berhasil membuat Shah meninggalkan Iran karena sudah melihat bahwa tidak ada harapan baginya. Nah, guru itu kemudian memberikan keterangan yang seperti ini. Permasalahannya adalah pada penerimaan masyarakat. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein dengan segala kemuliaannya, ketika tidak ada yang menerima, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Imam Khomeini dengan segala kesederhanaannya, yang kalau mau dibandingkan dengan para imam dia bukan apa-apa, tapi karena diterima oleh masyarakat, ya, maka dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa berbuat sesuatu. Jadi kemazluman yang dialami oleh para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan ini adalah mereka tidak kunjung mendapatkan penerimaan. Kalau kita berbicara tentang para imam suci Ahlul Bait itu satu persatu dibunuh, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, sampai ayahanda Al-Mahdi itu juga mati sebagai martir, gugur sebagai syahid. Nah, pemimpin yang terakhir ini pun kita tidak perlu terlalu berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang ada di antara Sunnah dan Syiah tentang Imam Mahdi, tapi intinya bahwa pemimpin yang dari Tuhan ini itu butuh penerimaan umat manusia. Dan manusia tidak akan menerima pemimpin dari Tuhan ini kecuali mereka punya keyakinannya, punya pengetahuannya, beriman kepada pemimpin ini. Dan kemudian mereka ingat bahwa mereka harus tunduk dan patuh pada pemimpin ini. Jadi kapan Imam Mahdi akan diizinkan untuk muncul oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah akan melihat sejauh apa penerimaan umat manusia. Artinya, aku sejak Adam sampai ayahanda Imam Mahdi, aku tidak pernah gaibkan pemimpin. Tapi pemimpin itu kalian yang menggaibkannya. Kalian marginalkan, kalian lecehkan, kalian olok-olok, kalian perangi, bahkan kalian bunuhi. Tidak kalian beri tempat. Sampai akhirnya pada pemimpin yang terakhir itu yang Mahdi. Nah, ini kemudian itu salah satu alasan kenapa digaibkan, karena sampai sebelum digaibkan umat manusia ini sudah dicoba oleh Allah dengan ribuan insan-insan ilahi, para nabi, para rasul, tapi kemudian mereka tidak kunjung diterima. Ketika sampai pada pemimpin yang terakhir, maka muncullah masalah kegaiban. Ya. Dan
masalah kegaiban ini akan berakhir ketika Allah melihat ada penerimaan luas dari umat manusia. Dan lagu ini ya, lagu Salam Ya Mahdi adalah salah satu upaya setidaknya untuk agar orang-orang yang sudah mengimani Al-Mahdi mereka menunjukkan kesiapannya, menunjukkan kesiapsiagaannya, menunjukkan kesetiaannya dalam penantian. Dan bagi yang tidak apa namanya itu tidak sampai pada keimanan kepada Al-Mahdi seperti masyarakat mengikut Ahlul Bait, mereka akan mengkaji ulang ya, dan kemudian menelaah ulang tentang konsep-konsep pemimpin akhir zaman atau orang yang akan menyelamatkan umat manusia di akhir zaman, yang itu juga sebenarnya sudah ada dalam berbagai macam ideologi yang diyakini oleh umat manusia sekarang ini. Jadi semacam apa namanya itu semacam sentuhan ya, semacam pengingat agar mereka kembali melakukan telaah, dan ketika mereka memahami sesuatu dari telaahnya maka mereka akan melakukan penantian dengan penuh ketulusan. Nah, di bagian lain saya ingin berbicara tentang hal ini, bahwa poin-poin singkat sampai ada hal penting yang akan saya bahas di bagian akhir nanti. Hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita apa namanya itu bisa kita bahas ya dalam kesempatan kali ini adalah bahwa umumnya orang-orang yang mendengar lagu ini, oh iya itu orang Syiah itu yang menanti imamnya yang ada di gua itu. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa mereka tidak pernah baca, dan mereka hanya mendengar 1-2 video fitnah tentang Syiah, kemudian mengatakan bahwa orang Syiah itu menanti imamnya di Sirdab. Padahal Sirdab itu kan artinya ruang bawah tanah ya. Jadi rumah di Timur Tengah itu, bahkan di Eropa juga pasti ada bawah tanahnya. Nah, ruang bawah tanah itu namanya Sirdab. Jadi bukan gua. Kalau gua itu kan sesuatu yang alami, yang memang ada di alam, kemudian memang ada gua, dan ada gua-gua tertentu yang memang dikenal oleh umat manusia. Tapi Sirdab tentang Imam Mahdi itu adalah ruang bawah tanah yang ada di rumah beliau di Samarra. Nah, ini perlu sedikit kita luruskan ya untuk mereka yang karena nanti ini akan kita upload ya dengan judul juga sebuah analisa katakanlah tentang lagu Salam Ya Mahdi, agar mereka yang memberikan komen-komen yang tidak bertanggung jawab itu setidaknya bisa mendengar jawaban ini. Jadi yang sering disalahpahami adalah bahwa Imam Mahdi itu memang gaibnya di Sirdab. Jadi maksudnya ketika para penguasa pada saat itu ya, penguasa dari Bani Abbas pada saat itu ya, yang selalu memantau ayahanda Imam Mahdi, Imam Hasan Al-Askari ini ya, apakah telah lahir darinya seorang anak atau tidak ya. Karena memang kan mereka juga sudah membaca dari literatur yang sudah ada bahwa mereka tahu bahwa anak dari Imam Hasan Al-Askari dialah Al-Mahdi. Makanya para intel ya, jasus kerajaan itu selalu memantau, bahkan mengkarantina. Jadi kalau kita tahu Imam Hasan Askari itu diletakkan di askar ya, di muaskar ya, semacam di tangsi militernya pas Banil Abbas ketika itu, dan memang selalu dipantau, gerak-geriknya dipantau. Bahkan istri-istri beliau juga dipantau, mana yang hamil, karena memang mereka tahu bahwa dari imam ini akan lahir seorang Al-Mahdi. Singkat cerita, bahwa ketika dapat bocoran ya bahwa Imam Mahdi lahir ya, mereka mengirim ya pasukan untuk apa namanya itu, untuk menangkap ya setidaknya anak daripada Imam Hasan Al-Askari ini. Tapi kemudian ketika pasukan itu datang menggeledah rumah ya, Imam Al-Mahdi ini
kemudian lari ke Sirdab, dan kemudian mereka tidak menemukan Imam Mahdi di Sirdab. Jadi Sirdab itu adalah tempat tidak ditemukannya Imam Mahdi. Jadi bahkan kalau orang-orang yang sedang berziarah itu seperti ada tempat itu bahwa terakhir terlihat di situ Imam Mahdi itu. Nah, jadi bukan gua, itu ruang bawah tanah yang memang merupakan ruang bawah tanah dari rumah ayahanda Imam Mahdi yang Hasan Al-Askari yang sampai sekarang masih diziarahi. Jadi kalau orang-orang berziarah, ya orang-orang bertabaruk bahwa di tempat inilah imam ke-12 kami itu mengalami kegaiban. Nah, tapi kemudian untuk urusan kemunculan, semua masyarakat Syiah ini tidak ada yang menanti Imam Mahdi di Sirdab, tidak ada, di ruang bawah tanah itu tidak. Mereka meyakini bahwa nanti Imam Mahdi ketika muncul itu pertama kali dia mengumumkan kemunculannya di Makkah. Jadi kan lucu kan, jadi kalau ada orang-orang yang tidak tahu, yang mereka menganggap orang Syiah itu menanti Imam Mahdi di mana itu, di apalagi mereka katakan di gua di Samarra, padahal itu sampai sekarang itu di Samarra itu ada makam Imam Hasan Al-Askari, makam Imam makamnya Imam ayah Imam Mahdi, dan juga di situ ada rumah ya beliau yang juga sirdapnya sampai sekarang juga sudah dibuat fasilitas untuk orang masuk ke ruang bawah tanah itu, dan kemudian menziarahi tempat pertama kali tidak ditemukannya Imam Mahdi yang disebut Sirdab itu. Jadi Sirdab itu ruang bawah tanah dan bukan gua. Adapun orang Syiah kapan menanti Imam Mahdi, mereka akan menanti Imam Mahdi ketika kemunculannya itu di Mekah ya, pada 10 Muharram di Mekah. Nah, silakan mereka yang ingin mendalami tentang orang Syiah itu nanti meyakininya Imam Mahdi muncul di mana, pasti mereka akan menemukan 10 Muharram di Makkah dan bukan di Samarra atau bukan di Sirdab. Sirdab itu kan di Samarra di Irak. Nah, itu sedikit penjelasan bagi mereka yang sudah termakan oleh hoax atau fitnah murahan dari musuh-musuh pengikut Ahlul Bait. Nah, adapun itu Imam Mahdinya di antara komen-komen yang aneh-aneh itu Imam Mahdinya orang Syiah beda, Imam Mahdi Sunnah dengan Syiah. Jadi saya kadang-kadang saya heran. Artinya Imam Mahdi itu kesepakatan di antara umat Islam, kesepakatan. Adapun deskripsi tentang Imam Mahdi itu boleh saja orang itu berbeda pendapat tentang deskripsi beliau. Tapi kan nanti realita itu kan ketika muncul ya Imam Mahdi itu. Jadi tidak mungkin hanya karena diyakini oleh orang Syiah atau diyakini oleh kelompok tertentu kemudian keyakinan itu yang akan merubah hakikat. Enggak. Hakikat tidak akan berubah dengan apapun. Sebagai contoh ketika kita minta orang untuk mendefinisikan matahari itu apa. Boleh jadi matahari bisa didefinisikan dengan 1000 definisi. Tapi kan mataharinya satu. Jadi ketika umat Islam itu punya prinsip Mahdawiyah dan umat Islam itu menanti Imam Mahdi, Anda tidak perlu khawatirkan tentang perbedaan keterangan tentang Imam Mahdi. Intinya dari berbagai macam keterangan itu ada banyak poin-poin yang kita sama, musyarakat, dan musyarakatnya lebih banyak daripada yang kita persisikan. Adapun tentang siapanya, kapannya, itu hal-hal yang sifatnya dalam pembahasan aksesoris. Intinya ketika nanti Imam Mahdi itu muncul, ya Imam Mahdi yang beneran. Ya. Jadi dan deskripsi siapapun tidak akan merubah hakikat. Ya, hanya saja nanti akan ada deskripsi yang sesuai dengan hakikat, akan ada banyak deskripsi yang tidak sesuai dengan hakikat. Jadi artinya lucu kalau kemudian itu Imam Mahdi orang Syiah, Imam Mahdi itu satu. Dan tidak peduli seperti apa keyakinan orang Syiah atau seperti apa keyakinan orang Ahli Sunnah, Imam Mahdi ketika muncul ya hakikat itu yang akan muncul. Ya. Dan deskripsi yang bermacam-macam itu tidak akan merubah hakikat. Sebagaimana berbagai macam deskripsi tentang matahari tidak akan menjadikan matahari menjadi dua. Itu jawaban-jawaban sederhana agar orang tidak
tidak terlalu mudah melakukan apa saja. Nah, di bagian akhir nih yang menurut saya sangat penting, khususnya untuk keyakinan kita. Saya pernah berdialog dengan salah seorang ustadz yang beraliran, ya sepertinya mereka salafi lah, cara berpikirnya salafi. Sampailah kita pada poin imamah. Saya menjelaskan kepada orang yang berdialog dengan saya itu bahwa kalau kita pengikut Ahlul Bait, kita ini untuk urusan pemimpin, ini kita tidak sembarangan. Pemimpin kita itu harus dapat legitimasi dari Tuhan. Dan kita tidak mau menerima manusia biasa. Pemimpin kita adalah orang suci, manusia suci. Ya, jadi kita tidak sembarangan terima pemimpin. Ketika dia bertanya, apakah ada orang suci selain Rasulullah? Saya katakan, jelas. Kalau Anda baca Al-Quran, Anda akan menemukan bahwa Ahlul Bait disucikan sesuci-sucinya. Innama yuridullah liyudhiba ankum risa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Jadi Al-Quran sudah memberikan penjelasan bahwa ada orang-orang suci. Ahlul Bait, mereka disucikan sesuci-sucinya. Oke. Jadi kami pengikut orang-orang Syiah ini, kami untuk urusan pemimpin standar kami tinggi. Dia harus dapat legitimasi dari Tuhan dan dia harus manusia suci. Kita tidak menerima sembarangan orang sebagai pemimpin. Kata dia, saya juga seperti itu, kata dia. Saya kalau seandainya ada orang yang ditunjuk oleh Tuhan dan dia suci, saya pasti akan jadikan dia pemimpin. Kata si Salafi itu dalam rangka mendebat saya. Dan kemudian dia mencoba untuk bertanya, oke, sekarang katakanlah saya akan bersama Anda, saya akan ikut pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan dan yang suci itu. Siapa orang itu? Saya katakan, dia adalah Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi, bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi. Oke, rupanya dia sudah tahu, dia bukan orang yang tidak tahu, dia sudah cukup menelaah tentang Syiah. Dia tahu bahwa Imam ke-12 itu adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi Al-Qaim Al-Muntazar. Saya katakan padanya bahwa seluruh orang-orang Syiah itu sepakat ya bahwa pemimpinnya itu adalah Imam Mahdi. Dan mereka punya deskripsi yang sama tentang Imam Mahdi itu. 15 Sya'ban lahirnya 255 Hijriah di Samarra. Ibunya Fulana, ayahnya Fulan bin Fulan ya, dan sampai sekarang tempat mereka tetap dari waktu ke waktu ya, dari generasi-generasi dijaga dan diziarahi oleh orang-orang Syiah. Jadi orang Syiah sepakat dengan satu nama. Pemimpinnya itu adalah Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi Al-Qaim Al-Muntazar itu. Dia kemudian bertanya lebih jauh, oke ya sekarang di mana dia? Saya katakan dalam keyakinan kita dia gaib. Saya kemudian menjelaskan kalau saya mau berbicara tentang kegaiban panjang nanti. Loh, kalau begitu apa? Dia bertanya lagi, apakah sekarang kalau orang Syiah ingin mendapatkan panduannya, petunjuknya bisa kepada imam yang gaib? Tidak. Saya katakan tidak bisa. Ada dua kegaiban, ada kegaiban sughra, ada kegaiban kubro. Di kegaiban sughra Imam Mahdi masih punya wakil pertama, wakil kedua, wakil ketiga, wakil keempat yang dikenal dengan An-Nuwab Al-Arba'ah. Tapi setelah naib yang keempat ini meninggal, kemudian datang tauqi dari Imam Mahdi bahwa beliau tidak punya wakil definitif lagi. Untuk sementara waktu, beliau menyerahkan semua urusan keagamaan kepada para al-fuqaha al-umana, para faqih yang terpercaya secara umum. Jadi tidak menyebut sosok definitif. Jadi setelah zaman An-Nuwab Al-Arba'ah, 4 wakil ini secara silih berganti ya. Kemudian itu yang berjalan sekitar 70 sekian tahun ya. Kemudian dari itu era kegaiban sughra ya, karena masih ada wakil definitifnya. Kemudian masuk ke era kegaiban kubro sampai sekarang ini. Jadi sampai sekarang ini kita tidak punya penghubung langsung kepada Imam Mahdi, tidak ada itu. Dan bahkan kalau ada orang yang mengatakan bertemu dengan Imam Mahdi di zaman kegaiban kubro ini dan dia menyatakan itu di depan umum, kita diminta untuk mendustakannya. Loh, kemudian dia bertanya lagi, kalau begitu tidak bisa dong masyarakat Syiah berhubungan dengan Imam Mahdi. Saya katakan tidak bisa, di era kegaiban kubro tidak bisa, sampai nanti beliau muncul. Atau mungkin dalam keterangan, tidak ada orang yang mampu dengan kehendaknya
melakukan hubungan. Kadang-kadang kalau ada sekelompok masyarakat Syiah yang mau bertemu dengan Imam Mahdi, tidak bisa. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kapanpun beliau ingin bertemu dengan siapapun tanpa menunjukkan identitasnya, itu sesuatu yang dalam keterangan para ulama Syiah sangat mungkin. Kita tidak akan bicara detail-detail ini. Intinya dia bertanya lagi bahwa lalu apa fungsi pemimpin kalau dia gaib? Ditanya tidak bisa, memberikan arahan tidak. Apa pemimpin? Apa fungsi pemimpin kalau gaib itu? Jadi dia mempertanyakan. Artinya saya pun sebagai seorang salafi, kalau seandainya ada pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan dan dia adalah orang suci, saya mau ikut ini kalau ada. Nah, Anda sendiri meyakini bahwa dia gaib. Dan Anda juga meyakini bahwa Anda tidak bisa berhubungan dengannya. Lalu apa artinya pemimpin yang gaib itu? Anda bisa bertanya hukum padanya. Anda bisa minta solusi darinya. Saya katakan tidak bisa. Kemudian dia sambil tertawa mengatakan, lalu apa fungsi pemimpin yang gaib? Nah, ini jawaban saya kepada beliau. Saya katakan, wahai Ustadz, masalah kegaiban Imam Mahdi ini adalah bagian dari kegaiban yang paling kecil dari agama ini. Jadi agama Islam ini punya banyak poin-poin kegaiban dan hampir semuanya pondasi agama ini itu berdasar pada kegaiban. Adapun Imam Mahdi adalah kegaiban yang terkecil dari agama ini. Maksudnya saya jelaskan. Kita bicara tentang rukun iman. Rukun iman yang diyakini oleh masyarakat Ahlus Sunnah. Antum kan juga meyakini 6 rukun iman, wahai Ustaz. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Saya tanya kepada antum ya Ustaz, antum yang meyakini Tuhan. Dan antum meyakini bahwa Tuhan itu kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia setiap saat mengendalikan seluruh keberadaan ini. Nah, pernahkah Anda bertemu dengan Tuhan? Pernahkah Tuhan Anda tidak gaib? Tuhan yang Anda yakini yang menjadi dasar agama ini, al-imanu billah, Tuhan ini tidak pernah tidak gaib dan akan selamanya gaib. Dan meskipun dia gaib, zat ini gaib, tapi zat ini Anda yakini mengendalikan dan mengurusi segala sesuatu. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat dia yang mengendalikan keberadaan ini. Di balik tidak kegaiban. Dan Anda tidak pernah mengatakan bahwa hanya karena Tuhan gaib maka fungsi-fungsi tidak berjalan. Tidak, fungsi berjalan. Tidak ada pemimpin yang lebih sejati daripada Allah SWT. Tidak ada pengendali yang sejati melebihi Allah SWT. Tapi dia mengendalikan semua ini dan dia tidak pernah tidak gaib. Satu. Kemudian saya akan turunkan. Anda setelah beriman kepada Allah, Anda beriman kepada para malaikat. Para malaikat yang juga mengemban berbagai macam tugas dari Tuhan. Mencabut nyawa, bagi rizki, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Menjaga langit, menjaga bumi, ya. Yaf'aluna ma yu'marun, ya, para malaikat yang menjalankan berbagai macam tugas dan tidak pernah tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah tidak melaksanakan tugas dari Tuhan. Ya. Saya mau tanya, para malaikat yang menjalankan terus-menerus tugas dari Tuhan ini, apakah Anda pernah bertemu dengannya? Anda pernah berjumpa dengannya? Semua fungsi-fungsi malaikat itu dijalankan di balik tidak kegaiban. Dan Anda tidak pernah protes. Kalau memang kegaiban menghalang-halangi fungsi, seharusnya Anda tidak meyakini bahwa ada Israel yang mencabut nyawa ketika Anda tidak pernah bertemu dengan Israel. 3. Iman kepada para rasul, sekaligus iman kepada kitab-kitab suci, ya, 3 dan 4. Ini juga semua proses kenabian, pengangkatan para nabi dan turunnya kitab suci juga terjadi di balik tidak kegaiban. Tidak ada orang yang memahami bagaimana proses Nabi Muhammad diangkat oleh Allah SWT, diutus Allah. Tidak ada yang paham. Yang paham hanya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi. Dia hanya datang kepada umat dan berkata bahwa Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah untuk kalian. Tinggal kalian percaya atau tidak. Mungkin sebagian para nabi menunjukkan serangkaian mukjizat sederhana untuk kemudian menarik keyakinan dan keimanan orang-orang. Tapi mereka tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan proses pengangkatan para nabi. Pengangkatan para nabi terjadi di balik tidak kegaiban.
turunnya wahyu-wahyu ilahi yang menjadi kitab-kitab, mulai Zabur, ya, Suhuf Musa wa Ibrahim, kemudian Al-Injil, wa Taurat, ya, dan kemudian Al-Quran, ya, proses turunnya wahyu juga terjadi di balik tirai keajaiban. Tidak ada orang yang menyaksikan bagaimana Ar-Rasul menerima wahyu dari Jibril alaihissalam. Tidak ada. Tidak ada yang tahu itu. Rasul hanya kemudian mengatakan bahwa baru saja Jibril datang menurunkan wahyu padaku dan dibacakan, dan orang mengimaninya. Proses turunnya wahyu gaib. Jadi Tuhan gaib, para malaikatnya gaib, para nabinya diangkat di balik tirai kegaiban. Kitab suci turun dan prosesnya di balik tirai kegaiban. Kemudian rukun iman yang kelima adalah takdir, percaya kepada qada dan qadar. Ya, tidak ada orang yang tahu takdir. Orang tidak tahu kapan dia lahir, dari siapa dia lahir, ya, kapan dia mati. Ya, semua itu ketentuan yang juga merupakan kegaiban. Anda meyakini sesuatu yang gaib. Dan yang terakhir adalah hari akhir. Apalagi ya, belum ada orang yang mengadakan wisata religi ke surga dan neraka, tidak ada. Kecuali dia harus mengalami kematian dulu. Dan kematian adalah juga kehidupan pasca kematian, juga adalah sesuatu yang sifatnya gaib. Tidak ada orang yang bisa bercerita tentang kehidupan pasca kematian. Tidak ada yang mengalaminya. Mereka hanya mengimaninya, dan mengimaninya bil ghaib. Ya. Jadi Ustadz, Anda jangan pernah melecehkan kegaiban, karena semua rukun iman Anda ini adalah kegaiban. Al-imanu billah gaib, al-imanu bil malaika gaib, al-imanu bil rusul gaib, al-imanu bil kutub gaib, al-iman bil qada wal qadar gaib, al-iman bil yaumil akhir gaib semuanya. Jadi kalau Anda tidak punya kemampuan untuk menembus kegaiban, Anda cari agama lain, jangan agama Islam, karena agama ini seluruh pondasinya adalah sesuatu yang bersifat gaib. Adapun Imam Mahdi itu adalah rangkaian daripada insan-insan ilahi yang merupakan bagian terkecil dari kegaiban, karena Tuhan tidak pernah menggaibkan, ya, para pemimpin yang diutus mulai Adam alaihissalam semuanya dihadirkan, termasuk Isa yang meskipun kemudian digaibkan tapi asalnya hadir dulu. Tapi yang sejak masa kecil mengalami kegaiban sughra kemudian dilanjut dengan kegaiban kubro hanyalah pemimpin yang terakhir ini. Jadi Imam Mahdi menyandang predikat kegaiban yang paling kecil dari seluruh kegaiban yang ada dalam agama ini. Dan sekali lagi Ustaz, kalau Anda punya masalah ya untuk meyakini karena sesuatu itu gaib, maka Anda cari agama lain, jangan cari agama ini. Oke. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini ya bisa menjadi pembuka ya untuk dilakukannya kajian-kajian lain seputar Imam Mahdi, dan terkhusus tentang lagu Salam Ya Mahdi yang sasaran utamanya adalah tentang Imam Mahdi itu sendiri. Tsummal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Mahdi, terimalah salam kami sang penanti. Salam ya Mahdi, terimalah salam kami ya Mahdi dari sang wali. Salam ya Mahdi.